Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan pemahaman tentang bagaimana Islam mengatur harta dan kepemilikan. Tema ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari harta selalu hadir dalam aktivitas kita. Dalam Islam Islam memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana harta seharusnya diperoleh dan dipergunakan. Di dalam Islam, harta bukan sekedar sesuatu yang kita miliki secara mutlak, tetapi merupakan amanah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Nah, dari ayat ini sudah menunjukkan bahwa harta sebenarnya bukan milik penuh manusia, tetapi Allah memberi kita kesempatan untuk mengelolanya. Karena itu, cara mendapatkannya dan cara menggunakannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, dalam makalah ini juga dijelaskan bahwa harta memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, salah satunya sebagai ujian. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya, Quran surat At-Takabur ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Dari ayat ini kita memahami bahwa harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga menjadi sarana ujian. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan atau justru untuk melakukan pelanggaran? Selain sebagai ujian, harta juga disebut sebagai perhiasan hidup. Dan manusia memang memiliki kecenderungan untuk mencintai dan menikmatinya. Namun, Islam menegaskan bahwa penggunaan harta harus tetap berada dalam batas yang dibolehkan. Islam juga memberi rambu-rambu yang jelas pada hal-hal yang merusak, semisalnya larangan riba. Allah berfirman pada Quran surat Ali Imran ayat 130, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dari ayat ini sudah menegaskan bahwa riba itu merusak keadilan ekonomi dan merusak salah satu penyebab kesenjangan dalam masyarakat. Nah, larangan lain yang juga dijelaskan adalah menimbun kekayaan tanpa memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 34. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Nah, ayat ini memperingatkan bahwa kekayaan yang hanya dikumpulkan tanpa digunakan untuk kebaikan bisa menjadi sebab azab bagi pemiliknya. Islam juga melarang pemborosan. Nah, Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 26, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dengan demikian, Islam mengajak kita untuk menggunakan harta secara wajar, tidak kikir, tapi juga tidak berlebihan. Tidak hanya itu, Islam juga melarang makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Allah menegaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Nah, larangan ini mencakup penipuan, korupsi, manipulasi, dan segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain. Selain aturan larangan, Islam juga memberi panduan mengenai prinsip kepemilikan. Nah, dalam makalah ini disebutkan bahwa kepemilikan mutlak hanya milik Allah. Ini sudah jelas pada Quran surat Ali Imran ayat 189. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Nah, manusia hanya memiliki hak mengelola, bukan memiliki secara mutlak. Hak ini juga bersifat sementara bahkan setelah kita meninggal. Harta itu wajib diwariskan sesuai aturan syariat sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Manusia hanya
memiliki hak relatif untuk memanfaatkan sumber daya sesuai amanah Allah. Nah, dengan pemahaman seperti ini, harta tidak menjadi sumber kesombongan, tetapi menjadi amanah yang harus dijaga. Islam juga memastikan bahwa harta membawa manfaat bagi masyarakat luas. Karena itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan sosial. Harta tidak boleh hanya berputar di kalangan tertentu, sehingga setiap muslim memiliki kewajiban moral untuk ikut menggerakkan kesejahteraan melalui harta yang ia miliki. Nah, akhirnya dari seluruh pembahasan yang ada ini, kita dapat menyimpulkan bahwa harta dalam Islam bukan sekedar kekayaan materi. Harta adalah alat untuk beribadah, alat untuk membangun kebaikan, dan juga alat untuk menyebarkan manfaat. Nah, ketika dikelola dengan cara yang halal, adil, dan sesuai petunjuk Allah, maka harta bisa menjadi sumber keberkahan, bukan sumber masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.